Salam kejujuran. Hari ini Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. 11 ya. Menghitung tanggal. Hari ini 11 November 2025. Alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan takdir yang diberikan, melanjutkan aktivitas amal ibadah dalam keadaan sehat walafiat. Tadi habis jalan kita beli beberapa belanjaan, beberapa benda. Dan hanya beli sedikit. Ini beli telur asin 3.000 rupiah. Beli satu. Hanya butuh satu. Beli penyedap rasa 1.000. Alhamdulillah masih ada yang jualan. Allah masih memberi rezeki uang untuk bisa berbelanja. Dan memberi jajan. Ini namanya roti goreng. Roti goreng. Walaupun sedikit, ini ada wijennya. Manisnya lumayan, alhamdulillah bisa dinikmati. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, mari kita biasakan untuk melaksanakan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya kejujuran, disiplin, kerja keras, dan kesetiaan. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun aktivitas kita, apapun amal ibadah kita, perbuatan-perbuatan kita, kita sadari sepenuhnya bahwa itu berasal dari Allah. Sekecil apapun, sebesar biji sawi, tetap akan diberi balasan oleh Allah. Kebaikan sebesar biji sawi, ketidakbaikan sebesar biji sawi, tetap akan mendapatkan balasan dari Allah. Apapun itu amal ibadah kita sehari-hari, perbuatan kita yang kita laksanakan, yang kita rencanakan, kita laksanakan dan bisa kita lihat hasilnya, itu semuanya atas kehendak Allah, berasal dari Allah, dan kembali kepada Allah. Kita pertanggungjawabkan. Sholat berasal dari Allah, diperintahkan. Puasa berasal dari Allah, diperintahkan. Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan negatif, perbuatan yang tidak benar. Tidak mencuri, tidak bergunjing, tidak menfitnah, tidak berzina, tidak menipu, tidak membunuh. Itu berasal dari Allah. Dan kita berusaha untuk tidak terlibat dalam urusan-urusan yang tidak benar.
tapi menumbuhkan kesadaran dalam diri. Biasanya banyak yang mengatakan itu sulit. Tapi kalau kita selalu berusaha, kenapa tidak? Kita tanamkan dulu dalam diri kita. Ini harus pakai masker. Kita tanamkan dulu di dalam diri kita. Ketika kita berumah tangga, punya pasangan, punya suami, punya anak, kita tunjukkan ke anak-anak kita. Berkata-kata yang benar, lemah lembut, sopan santun, tata krama diajarkan. Setiap hari kita tanamkan seperti itu. Kita berbicara berdua, pasangan suami istri, pasti dilihat, disaksikan oleh anak. Kadang masih bayi pun, kita kan mulai bayi pun, kita kan sudah membiasakan anak untuk berdialog. Sambil digendong, sambil dimandiin. Ini namanya mandi, cuci muka dulu, diusap mukanya. Ini keramas, dikasih sampo supaya rambut menjadi bersih, badan dikasih sabun. Karena masih bayi, mandinya pakai air hangat. Nanti kalau sudah 5 tahun, sudah bisa mandi pakai air hangat, air biasa, 2 tahun, 3 tahun, terserah masing-masing. Kita ajarkan kebersihan, mandi, wudhu, cuci tangan habis bermain. Itu kita ajarkan. Dan kita juga mencontohkan kepada anak. Sebelum kita mengajarkan kepada anak, sebelum kita memberikan contoh, kita sudah duluan, sudah mandi duluan. Sudah bersih-bersih duluan. Sehingga ketika anak menyaksikan itu, oh itu ibu pegang benda panjang, ada tongkatnya, di bawah ada benda yang lebih lemas, namanya sapu. Oh ibu lagi nyapu. Di dapur baunya ada bau pedas, ada bau manis, aroma mentega, aroma ini. Oh ibu lagi masak. Aktivitas kita sehari-hari disaksikan oleh anak. Sejak dia lahir 0 tahun sampai usia akhir balik, itu menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi anak. Sehingga apa yang kita sampaikan kepada anak suatu saat akan masuk ke dalam doa-doanya. Ya Allah, sayangilah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua ibu bapakku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku waktu aku masih kecil. Masih kecil, belum akhir balik, belum 12 tahun kalau rata-rata umur. Itu yang selalu tertanam dalam diri anak. Karena doa yang diajarkan kepada kita begitu. Ketika aku masih kecil, kita tanamkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai disiplin, kerja keras, kesetiaan. Itu dia saksikan interaksi antara ayah, ibu, dan anak-anak, saudara, kakak, adik. Itu akan selalu terekam menjadi memori, dokumentasi di dalam otaknya. Apalagi zaman sekarang, apa-apa aktivitas kan direkam, divideokan. Kalau anak sudah mengerti, dia bisa membaca, oh ini aku tadi, mestinya aku tidak seperti itu, mestinya gayaku begini, biar lebih ceria sedikit.
misalnya, atau lagi sama memasak sama orang tuanya, diajak, ayo masak, kamu bagian motong atau kamu bagian menggoreng kerupuk, mengiris-iris bumbu, divideokan zaman sekarang. Walaupun video hanya beberapa menit, tapi dalam kehidupan sehari-hari tetap berjalan sebagaimana kita mengajarkan kepada anak akan kejujuran, disiplin, kerja keras, kesetiaan. Kita menjadikan diri kita sebagai contoh dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita ajarkan kepada anak. Sehingga bisa dirasakan langsung oleh anak pengalaman-pengalaman langsung yang dia dapatkan, baik dia melihat, mendengar, maupun ikut berinteraksi di dalam keluarga. Nah, yang paling bisa kita lihat, bagaimana kita bisa melihat kejujuran anak, disiplin, kerja keras, kesetiaan, itu bisa kita saksikan setelah dia sekolah, masuk sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah. Bisa nggak nilai-nilai itu tetap berjalan, dipertahankan? Apalagi ketika kuliah sudah tidak dengan orang tua lagi. Kalau SD, SMP, SMA masih bersama orang tua, masih diantar jemput. Tapi kalau sudah kuliah, kan berpisah. Karena beda lokasi. Tempat kuliah biasanya di pusat ibu kota rata-rata. Bagi yang ingin kuliah sesuai pilihannya, sekolah negeri, kuliah fakultas, universitas negeri, ataupun yang bukan. Intinya kalau sudah kuliah kan berpisah dengan orang tua. Sudah bekerja berpisah dengan orang tua. Menikah apalagi akan jarang bertemu, tentu dengan kehidupan barunya. Tetapi selama masih bisa bersama, bahkan bersama pun tetap berlanjut karena ada teknologi. Video call, ayo gimana sekarang? Siap-siap berangkat kerja. Udah mau kuliah jam sekian, ayo siap-siap. Selalu disapa, selalu komunikasi. Kenapa? Karena sejak kecil sudah kita biasakan. Kita awasi, kita ajarkan, kita awasi, kita evaluasi. Kalau ada yang salah, dicari solusinya, diskusi bersama-sama dengan anak. Sehingga nilai-nilai kebersamaan di dalam keluarga, walaupun dia sudah kuliah, sudah bekerja, tetap tersimpan, terlaksana, tetap ada, bertahan dalam kehidupannya. Jadi kalau kita sudah memulai dari diri kita sendiri dan kita ajarkan kepada anak-anak, insya Allah contoh yang dilihat dengan apa yang diperintahkan kepada anak, klop anak bisa menerima. Tidak hanya sekedar disuruh-suruh, tidak hanya sekedar diomongkan, tapi diberikan contoh konkret perbuatan-perbuatan yang kita berikan, nilai-nilai yang kita sampaikan kepada anak. Konkret contoh ada di depan mata. Sehingga apapun yang kita sampaikan, anak bisa cepat menerima. Enggak banyak berpikir bahwa aduh
gimana ya, nanti kalau ditelepon ibu gimana ya, nanti ibu nanya, aku sudah berangkat kuliah apa belum ya, hari ini aku rasanya kok nggak perlu berangkat kuliah, begini dan begitu. Tapi kalau dia sudah terbiasa ngomong, kita juga sudah sering bertanya tiap hari, dibangunkan, ayo kuliah, badanku kurang sehat, perutku sakit begini, jadi aku kelihatannya kok belum mau bangun, soalnya kuliahnya agak siang juga. Sakit kenapa? Kurang tidur, salah makan. Sehingga jawaban anak itu tidak muter-muter, tidak mikir maksudnya itu. Apa yang ditanya itu langsung bisa terjawab. Karena sudah terlatih komunikasi dengan orang tua. Coba nanti aku lihat 1-2 jam lagi aku kuliahnya agak siang, mungkin sudah lebih baik. Nanti tolong ya Bu dibangunkan aku jam 11, aku kuliahnya jam 12, setengah 1. Ya udah, kita suruh istirahat dulu, nanti jam 11 gimana dibangunkan, kalau bisa berangkat kan, kalau enggak ya istirahat. Jadi tetap komunikasi dengan kita, melihat nilai-nilai kejujurannya. Kalau masih bersama kita, wajar. Secara umum pasti anak kan juga melihat, ibaratnya itu, ada ibu, ada bapak, ada bu guru. Ada yang sebagian seperti itu. Tapi sebagian yang lain kalau sudah terbiasa dengan apa yang disampaikan oleh orang tuanya, kejujuran, ada ataupun tidak ada orang tua atau bu guru, tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang sudah ditentukan. Kalau kewajibannya sekolah ya sekolah, tidak membolos, tidak meninggalkan jam-jam sekolah, jam aktif sekolah, tidak meninggalkan ruang kelas, ataupun tidak meninggalkan sekolah, gedung sekolah secara keseluruhan. Istilahnya dulu itu cabut, tidak masuk di jam-jam tertentu dengan berbagai alasan. Jadi tidak melaksanakan sesuatu itu bukan karena ada ibu bapaknya atau karena ada bu gurunya, tapi dengan kesadaran. Hari ini tidak ada bu guru, ada jam kosong, saya buat PR aja. Tadi dikasih PR, saya buat PR aja, kerjakan PR. Biar nanti sampai di rumah bisa bermain, tidak ada tugas-tugas dari sekolah, bisa lebih santai. Kenapa? Karena orang tua mengajarkan begitu di rumah. Dari mana kita tanya, dari mana kita bisa tahu hal yang seperti itu? Jadi di sekolah belajar apa saja, jam kosong ngapain? Kalau gurunya tidak ada, apa yang dilakukan? Tadi ujian dinilai berapa? Sehingga pemantauan kita kepada anak itu bukan harus kita datang ke sekolah, dilihat-lihat anaknya begini, anaknya di dalam kelas apa tidak. Enggak harus begitu. Tapi dengan cara komunikasi. Ditanya, sesuai umurnya. Kalau TK tentu sesuai materinya TK. SD, SMP, SMA. Kalau kuliah ya materinya kuliah. Walaupun kita tidak memahami materi kuliahnya, isi perkuliahannya, kurikulumnya, setidaknya kita kan bisa memberi bantuan, memberi semangat, membantu membangunkan setiap pagi,
atau membantu membangunkan. Kalau tidur siang, kuliah nanti siang jam 3, tolong dibangunkan ya Bu, jam 2. Walaupun dia sudah pakai alarm, kita kasih tahu kamu pakai alarm juga. Siapa tahu nanti alarmnya salah, alarm ibu nggak cocok, atau HP-nya rusak. Kalau HP itu rusak, misalnya kan nggak bisa menghubungi kamu, tapi kamu sudah punya alarm. Jadi begitu, kita menanamkan kepada anak, tapi dari diri kita dulu. Kita menyampaikan kepada anak, kepada orang lain. Kalau kita belum melaksanakan, kan nggak tahu rasanya. Bagaimana bisa menceritakan kalau tidak tahu rasanya? Tidak tahu prosesnya. Hanya menyampaikan, ayo anak-anak jujur, ayo belajar disiplin. Masuk jam berapa? Jam 7. Berangkat dari rumah jam berapa? 7 kurang 5. Perjalanan berapa? 10 menit lah, kan telat. Berarti kan tidak disiplin. Itu kita pantau terus. Urusan sekolah anak, urusan mengaji, urusan apa lagi? Les, kursus, segala macam. Yang semuanya itu berkaitan untuk kebaikan anak. Kita support, kita bantu, kita arahkan, dan kita berikan contoh-contoh perilaku, nilai-nilai kebenaran yang berlaku secara umum, bisa diterima oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Kejujuran, disiplin, kerja keras, dan kesetiaan. Apapun amal ibadah kita, aktivitas kita sehari-hari, kita sadari sepenuhnya berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Karena dipertanggungjawabkan, maka kita berhati-hati dalam melaksanakan setiap takdir, setiap aktivitas amal ibadah yang diberikan Allah kepada kita. Agar kita bisa melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, apapun bentuk aktivitasnya. Karena dipertanggungjawabkan. Dan kita tidak tahu takdir apa yang akan diberikan kepada kita. Walaupun itu semua sudah ada sejak kita di dalam kandungan. Sudah ada lahir, hidup, mati, rezeki, jodoh, apalagi segalanya. Segalanya, surga maupun neraka sudah ditetapkan oleh Allah sejak kita dalam kandungan. Tapi kejadiannya, setiap hari kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Baru kalau sudah terjadi, kita bisa membacanya, kita bisa mengetahuinya. Kejadian dulu baru bisa dibaca. Yang besar-besar misalnya, alhamdulillah saya dilahirkan tanggal sekian, bulan sekian, sekian puluh tahun yang lalu. Dari orang tua yang seperti ini, Bapak Ibu, tinggal di daerah yang begini dan begitu, disekolahkan sampai tamat kuliah, punya saudara segini dan begini, begitu, segala macam, ya sudah terjadi, bisa dibaca. Tapi per hari yang akan kita laksanakan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang akan kita ucapkan pun kita juga tidak tahu. Terjadi dulu. Zaman sekarang direkam. Hasil rekamannya bisa kita baca ulang. Oh, ternyata tadi saya berkata seperti ini ya. Gerakan kepala begini, mata ke sini, tangan begini. Di depan saya ada ini, di samping ada ini.
kiri dan kanan, ada ini di atas, ada ini di belakang. Semuanya bisa dibaca. Karena ada rekamannya. Video, foto, itu yang konkret bisa kita lihat. Tapi kita kan juga dikasih informasi. Ada rekaman yang tidak bisa kelihatan, yang tidak kelihatan sama kita. Bahwa di kiri kanan kita ada Rokib Atid yang selalu berada, yang disampaikan kepada kita, yang mencatat perilaku kita setiap hari, amal ibadah kita. Itu yang disampaikan kepada kita. Di kiri kanan kita ada. Tapi ada satu lagi. Ada Rasulku yang mengawasimu dari tempat yang tidak kamu ketahui. Jadi apapun amal ibadah kita, aktivitas kita sehari-hari, kita laksanakan, kita jalankan. Kalau itu salah, tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Karena kita kan tidak tahu nih akan melakukan perbuatan apa. Ternyata setelah terjadi, ya Allah ternyata salah ya. Saya membuat anak saya menangis, tersakiti umpamanya. Dengan cara mungkin menaruh suatu benda, anak kesandung, jatuh, tersakiti, nangis atau menimbulkan rasa sakit dan lain-lain. Atau mungkin dengan orang lain. Segera, astagfirullah ya Allah, saya minta maaf, mohon ampun. Membuat orang lain tersakiti. Semoga saya tidak berperilaku begitu lagi. Membuat orang celaka. Dan semoga Engkau memberi aku kekuatan untuk meninggalkan hal yang demikian. Itu namanya introspeksi diri. Memohon ampun. Menghisap. Menimbang-nimbang perilaku yang sudah kita lakukan. Kapan? Setiap hari. Kenapa? Karena kita nggak ada jaminan atas perilaku amal ibadah yang kita lakukan. Nggak ada yang jamin. Kalau Nabi langsung dijamin oleh Allah, pasti masuk surga. Dan contoh-contoh sahabat yang dijamin, yang disampaikan oleh Nabi. Tapi kita manusia biasa yang bukan Nabi, tapi diberi peluang untuk introspeksi diri, memohon ampun, mintalah kepadaku, berdoa, mintalah kepadaku, pasti aku beri. Kalau benar, baik, pada kebaikan dan pada kebenaran. Ya Allah, semoga Engkau catat ini sebagai satu amal ibadahku, tabunganku untuk akhirat nanti, untuk kehidupan yang kedua. Karena Allah menyediakan buat kita tempat kembali, surga atau neraka, di kehidupan kedua nanti. Itu tempat kembalinya pasti surga atau neraka. Dan perilaku kita selama hidup di bumi, tunduk dan patuh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Sekuat tenaga kita meninggalkannya dan tidak akan pernah mengulanginya apabila terjadi. Dan sekuat tenaga juga kita untuk melaksanakan kebenaran perintahnya. Dan semoga besok kita diberi kekuatan, petunjuk baru untuk melaksanakan amal ibadah, aktivitas berikutnya. Semoga selalu berjalan pada jalan kebenaran. Jadi introspeksi diri dikasih peluang. Menyadari. Segera sebelum tidur laksanakan. Ya Allah, memohon ampun, memohon petunjuk. Karena apa? Karena kita bukan
manusia yang dalam jaminan Allah seperti Nabi, tapi diberi peluang, diberi wadah untuk memohon ampun, jalan untuk meminta memohon ampun sebelum kita mati. Kalau sudah mati tidak ada lagi. Jadi perilaku, nilai-nilai kebenaran yang berlaku secara umum, kapanpun, dimanapun, pada siapapun, jujur, disiplin, kerja keras, kesetiaan diantaranya. Mari kita terapkan dalam diri kita sendiri, dalam keluarga kita, dan kita kembangkan ke seluruh Indonesia. Kita kumandangkan ke seluruh dunia agar tercapai kehidupan makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Dimulai dari kejujuran. Dengan kejujuran yang kuat, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, agar menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Kita laksanakan semuanya itu dengan penuh kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Salam kejujuran.